Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di New Perspektif bersama saya Ahmad Yani. Ya, pada siang ini kita kembali lagi bersama Bang Suaib Puri. Baik. Kali ini saya dan Bang Suaib Puri akan berbincang-bincang terkait dengan keterbukaan informasi partai politik di NTB. Nah, kebetulan Bang Saifuri ini adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, langsung aja Bang Soeb. Ya. Ini kan bisa kita bilang 2022 ini adalah memasuki tahun politik, karena sebentar lagi kita akan menghadapi beberapa momentum politik, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada serentak. Ya. Nah, kalau dari pengamatan Abang sebagai Ketua Komisi Informasi, Abang sudah menjabat hampir setahun ya. Nah, sejauh ini seperti apa Abang melihat keterbukaan informasi dari partai politik di tingkat provinsi di NTB? Karena yang saya amati kan banyak publik yang tidak tahu menahu lah begitu terkait dengan proses pengambilan kebijakan di partai itu, maupun terkait dengan transparansi penggunaan anggaran di partai dan sebagainya begitu, Bang. Betul. Ya. Terima kasih Pak Yani atas waktunya. Saya ingin memulai dengan satu bunyi Undang-Undang Dasar nomor pasal 28F yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi dan berkomunikasi. Itu intinya ya, peroleh informasi dan berkomunikasi untuk diri dan lingkungannya. Amanat Undang-Undang Dasar ini dan diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, keterbukaan informasi publik itu dari pasal 1 sampai pasal 35 itu dia lebih menitik beratkan pada bagaimana informasi publik diperoleh oleh masyarakat dan seluruh lembaga negara, baik pemerintah maupun badan publik lainnya, termasuk partai politik yang notabene-nya menggunakan anggaran negara. Itu wajib dan harus menyampaikan informasi kepada publik sebagaimana yang diatur dalam pasal itu pasal 9, 10, 11. Pasal 9, 10, 11 itu menyampaikan informasi setiap saat berkala. Kalau yang lainnya itu tentang informasi tentang darurat ya, atau bencana gitu. Nah, partai politik sebagai lembaga instrumen negara ya, yang menggunakan APBD secara lokal ya, APBN secara nasional. Nah, itu seharusnya siapapun pimpinan partai politik, baik itu dia pejabat dia kepala daerah, itu harus punya keinginan goodwill gitu lah ya, untuk menjadi contoh
jika dia memimpin di suatu partai politik ya. Nah, sebab di pusat itu partai yang masuk kategori informasi itu Nasdem, Ya, ya, ya. Gerindra, terus PKB, PKS dan lain-lain itu yang diantaranya itu partai yang sungguh-sungguh menjalankan keterbukaan informasi. Artinya partai yang sangat informatif lah begitu Ya, kepada publik. menjalankan. Ya, Ya. Nah, mestinya di daerah ini menurunkan bahwa karena selama ini juga partai ini kan tetap diawasi oleh Ya, ya. publik, oleh masyarakat. Contoh beberapa persoalan di Lombok Timur itu ada LSM ya, Ya, ya. yang ingin mengajukan sengketa informasi terkait dengan penggunaan anggaran bantuan parpol. Ya, yang Bampol. Ya, banpol yang digunakan oleh partai tertentu ya. Saya tidak menyebutkan. Itu dari beberapa tahun itu dari tahun 2000, malah mereka mau minta itu 5 tahun terakhir gitu. Ya, ya. Nah, ini kan memang sih di beberapa tahun terakhir ini partai politik kita libatkan. Ya, ya. Tapi di tahun 2021 ini kenapa kita tidak libatkan partai politik? Bukan kita tidak punya pandangan ya, bahwa partai politik di NTB ini tidak ada goodwill ya, tidak ada keinginan ingin terbuka, tetapi karena kondisi ya, COVID kemarin malah yang vertikal kita tidak dilibatkan juga. Nah, bukan saja karena COVID juga sebenarnya, tapi karena beberapa partai politik di NTB ini setelah kita tracking ya, ada partai yang setiap ada masyarakat ingin memperoleh atau ingin meminta informasi, ada juga partai yang tidak mau menyampaikan. Nah, indikator ingin kita libatkan mereka ini kalau dia sudah bisa merespon permintaan publik terhadap apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap partai politik. Di antaranya itu adalah anggaran partai politik. Nah, ke depan ini menjelang pemilu ini, mau pilkada, mau pileg dan pilpres itu, partai karena sudah ada perki nomor 1 tahun 2019 itu tentang selip tentang partai politik, keterbukaan informasi publik pemilu. Jadi ada selip perki itu peraturan Komisi Informasi tentang layanan informasi tentang pemilu. Jadi ada klausul pasal yang menyebut partai politik wajib mengumumkan caleg. Wajib mengumumkan daftar caleg sementara. Nah, itu bisa jadi tahun politik itu mereka mau. Karena ini kan belum ada tahun politik ya, sehingga mereka bukan acu tak acu ya. Mungkin bagi mereka tidak terlalu penting untuk hari ini. Tapi untuk 2022 kita mau libatkan. Tapi kita harus secara bijak juga akan mengundang mereka, partai-partai politik untuk mau terbuka ya, mau membuka diri. Kenapa tidak? Ini eranya sudah era keterbukaan. Jadi siapa saja bisa mengakses informasi sebenarnya. Artinya kalau dari pandangan Abang melihat sementara ini memang karena belum memasuki pemilu begitu, keterbukaan informasi dari partai politik di NTB ini masih sangat rendah begitu Bang ya? Ya, karena indikatornya itu kan minimal ada yang disebut dengan komitmen ya. Keterbukaan informasi itu ada komitmen. Kalau udah ketua partai politik punya komitmen, punya semangat ingin partainya bisa diakses oleh siapa saja, bukan saja di momentum politik sebenarnya. Sebab itu partai itu tidak semua hampir dia menggunakan setengah dari aktivitas politiknya itu menggunakan uang negara. Betul. Ya kan? Kenapa disebut uang negara? Dia tiap
tahun memperoleh Mampol itu. banpol. Iya. Nah, minimal dia menyampaikan kepada publik, partai saya ini bantuan partai politik dari pemerintah daerah ini sekian, digunakan untuk apa? Ya kalau partai yang cerdas kan, ayo uang saya ini aku mau ajak masyarakat untuk pendidikan politik, Iya, iya. bina konstituennya, bina basisnya, itu kan harus kalau dia sampaikan di media sosial, Iya, iya. masyarakat senang dong, Jadi gitu, tahu tahu juga. gitu. Nah tapi tidak banyak. PKS bagus di NTB juga ini, Gerindra juga bagus. Ya Golkar sudah saya lihat udah mulai, tapi ya mungkin ini kepemimpinan baru di Partai Nasdem ini karena Ibu Wagub ya, Ibu Dr. Siti Rohmi Jalila ini, ya minimal di Nasdem ini bisa turunkan. Di pusat saja informatif satu, kenapa tidak di daerah ini bisa jadi informatif gitu. Dan itu kita tahun ini kita ikutkan Mones. Artinya kalau kita lihat ini kan ketua partai di tingkat provinsi ini kan rata-rata kepala daerah. Ya, benar. Golkar wali kota Mataram. Nasdem wakil gubernur. Terus Gerindra Lombok Tengah. Gerindra Bupati Lombok Tengah. Terus PKB anggota DPR provinsi. PKS anggota DPR provinsi. Artinya kalau kita bisa bilang mereka ini kan rata-rata semua pejabat publik dan public figure. Dengan kondisi itu tentu kan mereka juga harus menjadi contoh kepada masyarakat bagaimana keterbukaan informasi itu, Bang, kepada publik. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, 1 tahun Abang menjabat ini, selain di Lombok Timur yang ada gugatan terkait dengan sengketa informasi partai politik, di provinsi ada nggak begitu, Bang? Atau ada mungkin laporan yang masuk ke KIPI, ke KIP NTB begitu terkait adanya partai tertentu yang sangat sulit diakses informasinya begitu? Ya ada, cuman hanya dalam bentuk sharing lah. Ya, diskusi lah gitu ya. Karena urgensi bagi masyarakat untuk mengsengketakan partai politik itu apa gitu kan? Iya. Apa ada yang merugikan bagi masyarakat dengan dia mengsengketakan sebuah informasi. Kalau ya yang selama ini yang baru setahun kurang ini masih sharing lah, sama beberapa aktivis dan berapa NGO lah gitu kan. Kenapa tidak partai politik juga ini menjadi bagian yang harus dimonef terhadap keterbukaan informasi. Nah tahun-tahun kemarin ya kenapa tidak. Nah tahun depan ini tahun 2022 ini kita libatkan untuk dijadikan objek untuk dimonef partai politik. Nah bukan karena masyarakat tidak mau atau tidak ingin mengakses informasi di partai politik terkait dengan hal apa gitu kan. Paling tidak masyarakat ini kan ingin mengetahui aktivitas partai politik ini dalam siapa saja yang jadi pemimpin partainya kan. Mau dia bupati, wali kota, ketua DPR, ya minimal dia menyampaikan informasi ke publik. Nah, terkait apa yang saya tegaskan tadi itu terkait pengelolaan anggaran partai politik yang mendapatkan dari suntikan pemerintah daerah itu. Nah, itu yang saya tahu ada banyak orang yang ingin menyampaikan itu. Ya mungkin bagi mereka ya tidak merugikan salah satu pihak ya, atau masyarakat atau partai politik. Tapi kalau ingin mendorong partai politik ini terbuka, memang harus ada satu kekuatan civil society untuk menekan bahwa ya bisa ditotalkan saja ya. Jika APBD ini dihitung dari sekian partai politik yang mendapat banpol itu berapa uang negara ini. Apakah mereka dengan uang yang dia peroleh itu betul-betul LPJ-nya digunakan untuk
kan sudah ada itu di nomenklaturnya itu kan, uang untuk pendidikan politik, uang untuk pembinaan partai politik, pembinaan ya untuk administrasi dan sebagainya gitu kan. Jadi uang-uang yang banpol itu benar tidak digunakan. Sesuai peruntukannya lah begitu. Sesuai peruntukannya. Nah, kalau ada masyarakat civil society yang ingin ngeros cek, kalau ada ini kan ini belum ada ya, minimal dia mempertanyakan kemana uang itu digunakan oleh partai-partai politik ini yang sampai ada yang sampai 1 miliar kan, dengan jumlah kursi kan, ada yang sampai 200, paling sedikit lah 60 juta. 60 ya. Kalau dia dua kursi. Ini ya. Kalau kayak Golkar, yang 10 kali dah berapa? Nah, ini apa, kita ingin ada civil society yang menjadi pendobrak lah, bukan mempertanyakan, minimal menguji konsistensi pimpinan partai politik ini untuk mau terbuka terhadap satu fokusnya, itu adalah penggunaan anggaran partai politik untuk kepentingan partai, yes, dan kepentingan konstituen, yes. Tapi harus dipublikasikan penggunaannya, agar ini kan untung saja ini kita tidak, gerakan anti korupsi di NTB ini tidak terlalu masif ya. Kalau dia masif bisa saja NGO ini meng-cross check penggunaan anggaran APBD ini yang diperuntukkan oleh partai politik. Nah ini Bang, kalau kita bicara tahun politik kan, ini kan sudah memasuki tahun politik. Tentu dan seiring dekatnya tahun politik, eskalasi politik juga akan meningkat gitu kan. Nah, antisipasi dari KIP sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan akan adanya mungkin gugatan informasi dari masyarakat terhadap partai politik seperti apa mungkin ini Bang? Ya, kita sebagai lembaga negara yang konsen terhadap tugas utamanya adalah untuk menyelesaikan sengketa informasi kan. Nah, kalau ada masyarakat yang mengajukan sengketa informasi, Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat siap dengan segala fungsi dan tugas kita, komitmen kita bahwa setiap sengketa informasi kita bisa selesaikan dengan cara yang sesuai di amanat undang-undang dan perki gitu. Nah, yang selama ini kan baru di tingkat sengketa desa dan badan publik ya, atau beberapa dinas lah di NTB dan di kabupaten kota. Nah, ini kalau saya yakin dulu tahun 2019 ada sengketa penghitungan suara. Penghitungan suara ya. Ya, siapa tahu menjelang itu bisa jadi banyak orang yang akan sengketa terhadap mungkin sengketa tentang daftar caleg atau pengumuman partai politik tidak mau mengumumkan nama-nama calegnya. Atau kita dorong masyarakat untuk berapa uang partai politik yang harus dipublikasikan, berapa sumbangan pribadi orang untuk menjadi caleg. Nah, itu kan perlu juga kita dorong itu agar masyarakat tahu ingin jadi caleg itu apa sih saja yang harus dia lakukan. Apa cukup dia di anggota partai politik bisa boleh menjadi caleg, ya otomatis ya. Tapi masyarakat biasa ingin caleg, menjadi daftar caleg sementara atau calon tetap nanti, dia apa syaratnya? Nah kan dia mesti harus tahu itu kan. Nah itu bisa saja kita dorong untuk partai politik untuk umumkan syarat-syarat itu. Nah bisa saja setelah syarat ditahu oleh masyarakat, tiba-tiba masyarakat atau orang perorangan dikenakan biaya. Nah, bisa jadi sengketa juga itu nanti. Iya Pak. Saya caleg kok diminta sekian. Nah, apa tidak sesuai dengan yang diumumkan? Nah bisa jadi. Padahal tidak dipungut biaya di situ. Iya, kan itu. Nah, bisa jadi sengketa itu ya. Ya saya mungkin masyarakat keberatan. Itulah jadi sengketa mana?
yang lain-lain tolong Ya. sampaikan daftar dokumen apa informasi yang kami butuhkan di partai politik apa Ya. saja. Terakhir, pertanyaan terakhir mungkin Bang. Ini ya pertanyaan yang penting juga ini Bang. Ini kan banyak juga masyarakat yang tidak tahu prosedur terkait dengan bagaimana mengajukan sengketa begitu. Nah, tidak hanya di partai politik maupun juga untuk lembaga-lembaga publik lainnya. Nah, kalau boleh kita tahu ini alur pengajuan sengketa itu seperti apa begitu Bang? Alurnya begitu. Ya, sesuai dengan Perki nomor 1 tahun 2001 yang terbaru itu, atau Perki nomor 1 juga tahun 2011, 12, 13 sampai dengan 16 itu sama. Jadi masyarakat pemohon informasi, ada pemohon dan termohon ya. Ya. Baik perorangan maupun lembaga Ya. boleh. Nah, kalau dia perorangan menyertakan KTP, meminta dokumen, ya kan, sebagai dokumen apa saja tentang apa penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen yang diminta itu harus jelas permohonannya. Umpamanya dia sasarannya ke desa, ya kan, atau di partai politik. Nah, sebutlah desa paling gampang. Ya. Si A pemohon meminta kepada termohon, yaitu desa, kepala desa, terkait dengan dokumen 1, 2, 3. Ya. Minimal 2 atau 3 lah. Nah, 1 tentang RAB penggunaan anggaran tahun sekian. Ya. Atau implementasi anggaran tahun sekian, jadi 2. Yang ketiga laporan atau LPJ boleh itu. Ya. Nah, itu kan sama semuanya. Nah, setelah permohonan 7 hari tidak ada jawaban tanggapan, kemudian 7 hari kemudian lagi 14 hari ya batasnya ya, pemohon meminta lagi terkait dengan permohonannya kepada termohon terhadap dokumen informasi yang diminta. Nah, dari 14 hari tidak ada tanggapan, masyarakat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi terkait permohonan dokumen di badan apa saja, partai politik, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, apalagi lembaga negara, baik vertikal maupun horizontal. Karena hak warga negara untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Nah, ini yang saya sering katakan atau sampaikan kepada masyarakat, ayo hak warga negara untuk memperoleh informasi terkait dengan apa, aktivitas penyelenggara negara pun masyarakat harus tahu. Di mana tempatnya tahunya? Pemerintah harus sudah menyiapkan, ya sekarang ini sudah terbuka ya, beberapa kepala dinas di NTB ini dan bupati wali kota ini sudah mulai terbuka. Dia boleh mengakses di portalnya masing-masing kepala dinas, boleh di websitenya, boleh di media sosial, aktivitasnya sudah mulai terbuka sekarang ini. Nah, cuman adalah beberapa dinas-dinas di NTB ini yang tidak bersahabat atau tidak menyesuaikan dengan teknologi informasi. Dan apalagi partai politik kan. Nah, tapi satu, saya lihat mulai dari vertikal ini, pusat ini menganjurkan, saya lihat ini di tingkat daerah-daerah partai politik ini harus sudah mulai melek teknologi, sudah menyesuaikan. Dia sudah, saya lihat sudah ada partai yang seluruh anggota DPR-nya partainya sudah menggunakan Instagram, ya kan, Facebook, YouTube dan sebagainya. Nah, itu apa itu? Ya tentu ada tujuan ya. Selain dia harus terbuka menyampaikan kepada publik, juga ada kepentingan tertentu ya menjelang pilgub lah, pileg lah, dan pilpres itu semua dipakai nih. Itu nuansanya nuansa informasi keterbukaan sebenarnya itu. Artinya dengan kondisi itu masyarakat tahu apa yang mereka lakukan dan perbuat. Betul, iya. Masyarakat ya tahu lah mana partai yang betul-betul terupdate ya.
aktivitasnya baik di media sosial cetak dan online kan gitu kan. Bisa dicek oleh masyarakat. Dan itu masyarakat juga bisa, oh ini partai yang sudah bersahabat dengan keterbukaan informasi. Siap kalau gitu. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Suhaipuri, Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan keterbukaan informasi di partai politik di NTB. Sampai berjumpa di News Perspektif dengan isu dan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.